Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama obrolan Cak Ajis. Kita akan ngobrol seputar tema kesehatan dengan judul apakah cek kesehatan pranikah itu penting. Nah, banyak di antara kita, di antara teman-teman semua, di antara saya juga itu masih bingung ya, bingung nikahnya dan juga bingung kesehatan pranikah itu apa aja sih yang harus dilakuin, kemudian apa aja yang harus dilakukan, periksanya di mana, kemudian tahap-tahapannya di mana. Malam ini teman ngobrol kita yaitu Mbak Bidan, Agnianisti Mufida atau Fida. Assalamualaikum, Fit. Waalaikumsalam. Suaraku masuk ya? Masuk, masuk. Halo, oke. Aman. Nggak terlalu keras toh? Oke. Enggak. Sehat? Oke. Sehat, alhamdulillah. Kamu gimana? Nah, Sehat? sehat dong. Nah, Iya. sebelumnya kita ya Fit, sebelum obrolan malam hari ini aslinya udah rencana ngobrol lama banget. Tetapi belum belum klop, temanya belum klop dan akhirnya klopnya ini cek kesehatan pranikah ini penting enggak sih? Nah, Oke. Fit sebelumnya udah jadi bidan ini berapa lama? Oke. Ini pertanyaan pembuka ya ceritanya ya. Udah jadi bidan berapa lama? Iya. Jadi aku udah jadi bidan itu kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Tapi aku sudah kuliah kebidanan kan dari awal ya. Dari awal Hmm. aku masuk tahun 2017. Dan selama aku kuliah kebidanan, alhamdulillah karena aku memang ambilnya diploma, jadi kan banyak prakteknya. Jadi setiap semester itu alhamdulillah aku sudah praktek, jadi beberapa kali sempat terjun di berbagai macam fasilitas pelayanan kesehatan. Cuman kalau official bidannya baru 1 tahun 2 bulan. Ya masih muda lah ya, masih terus belajar gitu. Betul. Masih Mbak Bidan, Oh Nunggu iya. Bidan. Tapi udah sering Nah, loh dipanggil Bu, tapi nggak kenapa apa-apa sih? sih. Mm-mm. Iya. David, kenapa kau dulu jadi bidan? Pengennya. Ya, sebenarnya aku tahu kamu itu tahu kalau aku bingung ya jawabnya, tapi nggak apa-apa. Coba aku mau. Jadi kenapa kok aku mau jadi bidan? Yang pertama emang dari dulu banget tuh aku tertarik dalam dunia kesehatan. Terus aku juga Hmm. tertarik dalam suatu kegiatan atau pelayanan yang berhubungan dengan banyak orang. Jadi pelayanan kepada publik lah gitu. Dan aku senang banget yang namanya bantu orang gitu. Maksudnya bantu orang bukan segala hal dibantu enggak gitu, tapi aku senang ketika aku mengeksplain sesuatu atau memberikan bantuan entah apapun itu ke orang, terus orang itu senang gitu. Berarti kan aku merasa aku memiliki jiwa, oh aku memiliki jiwa pelayanan nih kayak gitu. Terus karena aku suka kesehatan, aku suka pelayanan, itu udah deh aku ingin berkiprah di pelayanan kesehatan. Walaupun sebenarnya pelayanan publik pun nggak apa-apa, asal memberikan pelayanan aja gitu ke orang gitu. Terus habis itu akhirnya aku memilih bidan karena menurutku dengan profesiku itu aku bisa memberikan yang pertama jelas belajar untuk diriku sendiri karena aku juga seorang perempuan gitu. Terus yang kedua aku bisa membagikan ilmu-ilmu yang aku punya buat orang-orang di sekitarku yang pasti membutuhkan kan. Karena kalau ilmu kebidanan kan sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita gitu. Seperti itu, semoga menjawab ya dan semoga bijak ya Mantap. alasanku. Nah, Fit, sampai sekarang kan udah setahun 2 bulan ya resminya. Ini gimana rasanya sampai sekarang? Rasanya sampai Seneng sekarang ya kah? alhamdulillah. Ya, alhamdulillah rasanya senang lah, pasti senang gitu. Karena ya kembali lagi tujuan apa pertama kenapa aku bisa jadi bidan kan tadi aku senang membantu orang, senang pelayanan kesehatan gitu. Jadi aku sudah jadi bidan, alhamdulillah aku mensyukuri posisiku saat ini. Ya walaupun yang namanya pekerjaan itu ada up and down-nya ya, tapi menurutku sekalipun aku mungkin pada saat itu tidak memberikan pelayanan, ilmu dari kebidanan itu bisa aku terapkan sendiri dan bermanfaat buat orang-orang di sekitarku, temanku, saudaraku kayak gitu. Dan itu sudah cukup membuat aku alhamdulillah senang dan bersyukur bisa sampai di titik ini gitu. Oke, ini tadi intro ya teman-teman. Kenapa kok Ya, Mbak oke. Vida ini pengen jadi bidan, kemudian rasanya jadi bidan tuh gimana? Ini
Itu intronya cukup itu saja, karena kalau banyak-banyak nanti malah pertanyaan yang inti tidak terjawab dan waktunya akan terbuang. Nah, Fit, banyak di antara kita kan yang hanya fokus kalau mempersiapkan pernikahan, itu hanya fokus mempersiapkan kayak undangannya, kemudian riasnya, vendornya, tempatnya, dan lain sebagainya. Namun banyak juga yang bahkan di masyarakat masih apa ya, masih menganggap cek kesehatan pranikah itu suatu hal yang eh, digampangke lah, ya Mm-mm. belum penting, padahal kan itu cukup penting, bahkan berguna juga setelah nikah, sangat berguna. Nah, Fit, apa sih yang aslinya perlu dipersiapkan itu kalau pranikah dari segi kesehatan itu apa? Oke. Jadi ini kalau pertanyaannya sebenarnya apa yang perlu dipersiapkan sebelum pranikah dari segi kesehatan, Mm-mm. yang jelas pasti kesehatannya Mm-mm. itu sendiri gitu. Tapi kadang kita mungkin mikir kesehatan itu cuman, oh aku sehat secara fisik, aku lagi nggak sakit gitu. Tapi sebenarnya sehat yang sebetulnya itu bukan cuma dari fisik, tapi dari mental dan juga dari sosial dan juga spiritual. Jadi ada 4 aspek kesehatan, ada fisik, ada psikologis, kemudian ada sosial dan juga spiritual. Jadi sebenarnya luas gitu, nggak cuma sehat secara fisik aja. Mm-mm. Makanya kalau misalkan ditanya yang harus disiapkan itu apa, ya memang kesehatannya itu sendiri, cuman banyak gitu, nggak cuma sehat dari satu sisi aja. Gitu. Mm-mm. Nah, kalau ini anu ya, kalau fisik jelas ya, fisik jelas. Mm-mm. Mental juga masih bisa di apa ya istilahnya, di awang-awang lah, di awang-awang sendiri bisa. Tapi kalau sehat sosial itu gimana tuh? Kalau sehat secara sosial itu sebetulnya bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain sih. Karena kan kalaupun kita apa namanya nanti menikah, itu kan memang utamanya pasangan di antara kita sama pasangan kita. Tapi bagaimana sehat secara sosial itu ya bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar, termasuk nanti yang paling dekat otomatis keluarga pasangan kan gitu. Jadi Hmm. dia tidak apa ya memiliki berdaya untuk tetap mengikuti suatu kegiatan sosial, berdaya untuk tetap membangun hubungan yang baik antar sesama manusia gitu. Jadi lingkupnya lebih luas lagi, intinya seperti itu. Gitu karena kan gimana pun juga manusia kan makhluk sosial ya. Jadi kita juga harus memiliki kesehatan sosial gitu. Ibaratnya seperti itu. Mudahnya. Oke, mantap. Jadi yang perlu disiapkan dari segi kesehatan itu ada 4 ya, kesehatan spiritual, kemudian kesehatan fisik, mental, dan juga kesehatan sosial teman-teman. Jadi harus imbang, 4-4-nya harus dipersiapkan beneran. Nah, eh, seberapa sih pentingnya mempersiapkan persiapan tersebut atau kesehatan-kesehatan tersebut dilakukan, dipersiapkan, itu seberapa pentingnya? Oke. Baik, sebetulnya kalau misalnya ditanya seberapa penting, tentu jawabannya penting banget. Apalagi saya yakin juga teman-teman pasti kalaupun ditanya itu pasti penting gitu, pasti menjawab oh ya memang penting gitu. Apalagi kalau misalkan apa namanya, misalkan tadi sudah dijelaskan kalau kesehatan ternyata nggak cuma fisik aja loh, ada berbagai macam aspek-aspek kesehatan yang lain. Itu pasti saya rasa teman-teman ya apa namanya pasti menjawab oh ya memang penting ternyata gitu karena nggak cuma satu aspek aja. Nah, kenapa kok bisa penting gitu ya? Ini kalau misalkan kita melihat secara singkat dan secara gampangnya aja, kalau kita itu tidak memiliki kesehatan gitu ya, baik dari secara fisik, psikologis dan lain-lain itu, pada saat proses persiapan pernikahan hingga nanti hari H pernikahan ataupun nanti saat sudah melangsungkan pernikahan itu ya, jadi sudah hidup pasca menikah. Kalau kita tidak memiliki kesehatan yang seimbang dan juga itu tidak ada usaha perbaikan, ya pasti nanti ketika kita menghadapi masalah-masalah, karena kan dalam pernikahan itu nggak mungkin mulus ya, pasti ada masalah gitu. Ya Betul. akan ada ketidakseimbangan dong dari kita juga dalam menghadapinya. Misalnya ini aku gampangnya kayak pas pada proses perencanaan pernikahan sampai nikah gitu. Itu kan otomatis kita fisik juga harus sehat kan. Karena kita nanti harus mengurus ini itu, harus dan lain-lain dan sampai hari H pernikahan bahkan setelahnya kan harus sehat itu secara fisik. Tapi kalau misalkan kita matang, kita baik juga secara psikologis, secara sosial dan spiritual, kedekatan kita dengan agama kita, dengan Tuhan, dengan Allah,
Itu kalau misalkan nanti kita menghadapi masalah-masalah ya, misalkan kita akan lebih mudah untuk menghadapinya dengan ketenangan, dengan puasa, kemudian juga tentunya karena mental kita yang sudah siap menikah ya, kita akan lebih harapannya akan lebih dewasa dan bijak dalam menghadapi sesuatu gitu. Jadi memang itu Oke. adalah manfaatnya jangka panjang sebetulnya persiapan ini. Oke, jadi Oh ya, satu persiapan-persiapan, oh ya ya, jatuh. monggo, Oke, boleh satu. nambah sedikit lagi ya? Ya oke. Boleh. Terus ini kalau misalkan aku mau menambahkan kalau yang terkait kesehatan secara fisik ya, ini sebenarnya juga akan sangat-sangat jangka panjang gitu. Karena kalau misalkan kita mempersiapkan kesehatan yang secara fisik itu tadi, tujuannya itu bukan hanya sekedar di gerbang pintu pernikahan, oh aku udah sehat nih sama pasanganku, aku bisa melangsungkan pernikahan, aman semua, bisa melayani tamu dan lain-lain. Tapi ternyata itu dampaknya, manfaatnya bisa ke depan gitu. Karena kalau misalkan kita sehat secara fisiknya juga gitu, itu nanti berarti kan kita menjadi pasangan yang sehat ya. Harapannya pasangan yang sehat itu akan mulai rumah tangga yang sehat. Kemudian kalau menikah itu kan nanti mengharapkan keturunan ya. Kebanyakan kan pasti mengharapkan keturunan walaupun mungkin ada yang menunda. Nah, itu harapannya bisa merencanakan kehamilan yang sehat. Jadi nanti anak yang dihasilkan pun juga anak yang sehat gitu. Gitu. Jadi kalau dapat tak petik sedikit, persiapan ini kan sangat penting. Ibarat kalau kita membangun rumah itu persiapan malah dijadikan fondasi ya, gitu ya, untuk kedepannya ya. Iya betul. Betul betul. Dan persiapan-persiapan tersebut sebaiknya dilakukan juga, didiskusikan dengan sepasangan kita yang ingin kita nikahi besok sih. Dan Fit, kalau kan kesehatan tadi kan ada 4 ya, fisik, mental, kemudian spiritual, sosial. Nah, kalau cek kesehatan sendiri sebelum pranikah itu apa aja sih? Oke. Kalau ditanya juga tentang cek kesehatan pranikah itu apa aja? Halo? Sudah ada satu. Oh iya, ya halo, aman. Ya, oke. Ya, suaraku udah nyambung lagi ya. Sudah. Ini sinyalku ya? Kayaknya ya, maaf deh. Iya, Oke. iya Ya, Fit. ya. I'm sorry, I'm sorry. Oke, lanjut ya. Tadi kan kalau misalkan Yuk. aku jadi lupa ya, apa tadi pertanyaannya? Duh, maaf ya. Jadi nganu, eh, cek kesehatan pranikah itu apa saja? Oh iya, oke. Cek Nah, kesehatan pernikahan itu apa aja? Sebetulnya kalau misalkan kita bicara tentang definisi sehat tadi kan, sehat itu dari berbagai aspek. Itu kan apa namanya, banyak ya sebenarnya yang istilahnya perlu dicek gitu. Tapi kalau misalkan kita di sini fokus kepada cek kesehatan pranikah itu dan ini yang aku mau bahas itu memang dari betul-betul secara kesehatan. Jadi secara kesehatan fisik ya. Kalau misalkan psikologis dan lain-lain itu kan pasti ada ahlinya sendiri. Ada psikolog pernikahan dan lain-lain. Itu udah punya jobnya masing-masing gitu. Nah, di sini aku berbicara tentang cek kesehatan secara fisik itu. Jadi kalau misalkan cek kesehatan pranikah untuk secara fisik itu apa aja sih yang dicek gitu. Yang pertama, kalau ini yang paling dasar dan biasanya dilakukan di tiap puskesmas. Jadi kan sekarang program pemerintah tuh ada ya yang namanya pemeriksaan caten atau calon pengantin gitu. Itu biasanya sudah terintegrasi antara KUA, kecamatan ataupun puskesmas daerah setempat untuk setiap yang mau mengajukan pernikahan itu melewati tahap ini, cek kesehatan pranikah. Nah, jadi kalau misalkan dicek kesehatan pranikah di puskesmas, yang dasar ini yang diperiksa pertama kan ada pasangan calon pasangan suami istri ya, dua. Kalau yang laki-laki biasanya memang dia hanya melalui satu pemeriksaan yaitu screening dari dokter umum. Jadi itu nanti dokter akan melakukan screening ya, checklist baik dari perempuan atau laki-laki sama-sama melewati dokter umum. Di checklist tuh nanti ada riwayat penyakit apa, hipertensi, diabetes, bla bla bla, mulai dari penyakitnya yang diderita masing-masing ataupun dari riwayat keluarga. Nah, nanti kalau misalkan nanti kok ada suatu riwayat penyakit yang mungkin bisa apa namanya bisa meningkatkan resiko tertular nih.
misalkan, atau meningkatkan resiko menurun ke anak, ataupun meningkatkan peluang, menurunkan peluang untuk hamil misalkan. Nah itu nanti bisa dilakukan intervensi yang lebih awal. Jadi oh ini ternyata sakitnya ini ya, oh ini aman sih nggak apa-apa, atau ini yang penting terkendali, ini yang penting ini diobati dulu ya sebelum hamil kayak gitu-gitu. Itu nanti sama dokter, itu screening awal. Kalau memang ada penyakit yang kok serius gitu, nanti pasti akan dirujuk. Maksudnya akan dapat penanganan yang lebih spesial lagi gitu ya. Jadi dari dokter spesialis dan lain-lain. Itu yang pertama dari poli umum. Terus kalau dari perempuan nggak cuma ini, kalau perempuan emang lebih panjang ya, karena tadi yang tak sampein kalau pranikah itu yang biasanya dihubungkan dengan persiapan kehamilan sehat gitu. Itu ya yang kedua adalah pemeriksaan lab. Nah, pemeriksaan lab ini ada diperiksa tes darah sama urin. Kalau yang dasar itu biasanya tes darahnya itu nanti diperiksa HB, hemoglobin darah. Karena biasanya kalau perempuan-perempuan itu HB-nya rendah, kan HB rendah itu anemia ya. Itu harus segera diatasi supaya nanti kalau misalkan dia hamil itu dalam kondisi yang fit, kondisi yang prima gitu. Terus habis itu kalau cek urin biasanya memang dites kehamilan gitu. Ada beberapa puskesmas yang mungkin tidak, ini kadang mungkin beda ya setiap puskesmas. Tapi sebetulnya kalau misal kenapa sih kok pranikah itu tidak dicek hamil gitu, ini mungkin yang perlu teman-teman tahu juga. Karena kan mungkin kita mikirnya, nikah kan belum apa-apa gitu ya istilahnya, belum apa-apa kenapa harus cek hamil gitu. Ini sebenarnya bukan berarti misal kok, bukan berarti mau mendiskriminasi atau mau judge gitu ya, oh kamu kok bisa sih hamil sebelum nikah dan lain-lain. Enggak, tapi ini sebagai suatu screening juga, karena selain tadi pemeriksaan lab, selanjutnya itu yang perempuan akan ke KIA, jadi pemeriksaan dengan bidan. Nah itu nanti di pemeriksaan dengan bidan itu sekaligus akan dilakukan pemberian suntik TT. Nah suntik TT ini kan itu nanti akan mencegah infeksi tetanus dari ibu dan juga bayi yang akan digandung. Lah kalau misalkan ternyata catennya ini tuh sudah hamil, nah itu harus dievaluasi nih hamilnya berapa minggu. Kalau misalkan hamilnya belum layak untuk diberikan suntik TT, kan nggak mungkin tuh dikasih saat itu, ya kan? Jadi nanti pasti ditunda. Oh ini karena sudah hamil, suntik TT-nya ditunda. Kapan? Pasti nanti diinfokan. Tapi kalau kita nggak screening dulu sih, nggak dicek hamil dulu, ya nanti kalau misalkan terjadi apa-apa setelah dilakukan suntik TT itu kan juga malah salah gitu. Itu jadi nanti setelah dari lab akan ke bidan gitu. Nanti akan, nah terus habis itu beberapa puskesmas ada juga yang nanti melakukan pemeriksaan, ada 3 jenis ini yang penyakit, ada sifilis, infeksi menular seksual, ada tes HIV, sama juga hepatitis B. Tapi untuk 3 pelayanan ini tuh nggak semua puskesmas gitu, karena kalau misalkan 3 pelayanan ini tuh kebanyakan waktu hamil dilakukan pemeriksaannya. Kalau pas hamil tuh rata-rata semua puskesmas. Tapi kalau pas caten tuh nggak semua puskesmas. Nah ini tergantung kebijakan daerah masing-masing gitu. Habis itu nanti kalau misalkan ada indikasi untuk perlu dilakukan ke psikolog atau ke gizi karena mungkin status gizinya kurang, pasti nanti akan dirujuk ke sana. Tapi kalau enggak, cukup tadi 3 poli umum, lab sama KIA gitu. Maaf ya agak panjang penjelasannya. Itu tadi. Iya. Nah, jadi kalau cek kesehatan sebelum menikah itu rata-rata ada 3 bahkan 4 ya Fit ya. Dari cek riwayat penyakit, kemudian lab ada tes darah, urin, kemudian di KIA pemeriksaan dari bidan sampai suntik TT, dan ada beberapa puskesmas yang ada tes penyakit menular seksual. Nah, pertanyaannya gini, kalau ini bukan pernikahan yang udah hamil ya, tetapi pernikahan yang uh, dipercepat, itu tes gini juga enggak? Pernikahan yang dipercepat, maksudnya gimana tuh? Kayak gimana? Pernikahan seora direncanakan, maksudnya kan banyak kan pernikahan ini, misalnya rencananya masih bulan depan, tetapi ada beberapa hal yang memungkinkan pernikahan itu dipercepat gitu kan, enggak langsung bisa kan, iya kan, enggak langsung bisa ke puskesmas tersebut kan, gimana Bu? Oke. Kalau ini ya, kalau pernikahan dipercepat gitu ya, sebetulnya ini kaitannya sama
kalau pernikahan kan ngurus ya ke KUA atau ke kecamatan kan pasti ngurus ya, baik dari pokoknya agama manapun itu pasti ngurus. Sependek pengetahuanku sampai saat ini dan aku melihat pengalaman teman-teman itu kalau misalkan melewati KUA dipercepat ataupun tidak, kalau melewati KUA atau melewati kecamatan pasti ada surat pengantar cek kesehatan itu ke puskesmas gitu. Jadi pasti melewati proses itu. Kalau mungkin memang tidak melewati proses itu karena satu dan lain hal, ya itu sebenarnya juga bukan suatu masalah gitu. Maksudnya bukan suatu masalah yang apa ya. Jadi wah ini nikah cepet ini salah gitu. Enggak, sebenarnya sah-sah aja. Cuman memang harus disadari bahwa nanti ketika sudah menikah, tapi kok misal ternyata ada suatu penyakit ini yang mungkin menular atau apa, ya itu ya diterima gitu karena kan ya sudah dijalani gitu. Dan kembali lagi dan kembali lagi tadi kan yang tak sampaikan di awal, tujuan dari cek kesehatan pranikah itu kan salah satunya untuk mempersiapkan kehamilan toh. Kalau misalkan memang sebelum pernikahan belum tes, tapi alhamdulillah mungkin sebelum hamil kok aku belum tes kesehatan nih, padahal ini penting untuk persiapan kehamilan. Ya tesnya pas sebelum hamil aja, pas perencanaan kehamilan itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak yang sesaklek itu juga gitu. Tapi wajib nggak sih? Kalau yang di puskesmas ya, yang dasar tadi, sepahapku wajib. Yang dasar ya. Tapi sebenarnya kan cek kesehatan kan nggak cuma di puskesmas nih ya, Ziz ya. Di lab juga bisa, di rumah sakit juga bisa. Tapi memang kalau itu biasanya di luar permintaan dari kecamatan atau KUA terkait. Jadi itu mandiri. Jadi memang kemauan sendiri. Oh, aku mau cek pranikah. Ya udah ke rumah sakit atau ke lab. Dan itu sebenarnya justru akan dapat pemeriksaan yang lebih banyak daripada yang di puskesmas. Karena ada pilihannya itu nanti. Mungkin ada pemeriksaan USG, ada apa tambahan-tambahan yang lebih lengkap sebetulnya. Tapi nanti harganya memang akan lebih tinggi. Itu tinggal pilihan aja sih. Kalau misalkan memang merasa mampu, merasa cukup, dan merasa perlu, dan merasa ada resiko, silahkan ke yang lebih lengkap itu nggak apa-apa banget. Nah, kalau di puskesmas berapa, Fit? Apa? Biaya ya? Oke. Aku terus terang ya, soal biaya kan aku sebenarnya nggak begitu paham gitu. Tapi kemarin aku coba sharing-sharing, tanya-tanya ke teman-teman. Terus habis itu, karena aku tuh terakhir praktek di puskesmas itu setahunan yang lalu, dan aku tuh nggak ngeh soal biaya ya, karena itu kan udah di penetapan administrasi. Kalau misalkan dari info-info yang aku dapat itu kalau di puskesmas hanya bayar administrasi, jadi murah, otomatis murah. Nah itu murahnya berapa itu aku nggak tahu, tapi murah, bisa di bawah 200, di bawah 100 malah, di bawah 100 murah gitu. Tapi terus aku kan pengguna sosial media juga dong ya, aku pengguna sosial media, aku cari dong di TikTok, biaya cek pranikah di puskesmas gitu. Tapi ternyata ada beberapa puskesmas yang di daerah-daerah tertentu itu nyampe 200, 150 kayak gitu. Tapi mostly aku nggak melihat kalau sampai di atas 500 tuh nggak akan sampai di atas 500 gitu. Oke, artinya cukup terjangkau ya. Iya, terjangkau. Kalau mau cek, tanya dulu aja ke puskesmas tuh nggak apa-apa kok. Tanya dulu biayanya berapa gitu, biar persiapan, nggak apa-apa. Iya, minimal nggak calonnya sih. Iya, ya kui permasalahannya ya. Teman-teman, cek kesehatan di puskesmas itu kan terintegrasi juga ya, KUA, puskesmas. Nah, kemudian gunanya cek kesehatan pranikah di puskesmas itu adalah aslinya screening dan menanggulangi penyakit-penyakit yang akan timbul, kemudian pencegahannya gimana kalau ada penyakit ini sebetulnya gitu, bukan terus nakut-nakutin itu enggak, ya kan, pemerintah itu enggak nakut-nakutin, cuma pengen biar sama-sama terbuka gitu loh pasangan, bahwasannya pasangannya ini ada ini, kemudian cara menanggulanginya ini, terus bukan terus menjudge bahwa pasangan punya penyakit ini, itu enggak aslinya, ya kan? Ya, betul. Nah, tadi kan udah ada juga ya dampak atau resikonya kalau pasangan tidak mau melewati
cek kesehatan ini yang diwajibkan sebenarnya. Nah, Fit, bisa nggak sih dampak atau bahayanya jika pasangan ini tetap kekeh tidak mau gitu melewati cek ini? Oke. Misalnya wedi nggak Jadi, ketahuan. oh, oh iya, oke. Ya aku pengen ketawa. Ya oke, kan kekeh. Oh pokoknya, wes aku pokoknya nggak mau gitu. Aku yakin sehat gitu, nggak mau cek gitu ya. Mm, Dampaknya yang pertama sebetulnya kalau misalkan alhamdulillah itu sehat semua, ya tentu nggak ada dampak ya. Kalau alhamdulillah sehat semua, walaupun nggak melalui pemeriksaan. Nah, tapi kalau misalkan ternyata ada sesuatu penyakit, nah ini kembali lagi tadi, kita harus tahu dulu yang tadi juga kamu sampaikan ya, kalau kita cek kesehatan itu tujuannya screening, ya kan? Jadi kan untuk deteksi. Nah, tapi kalau misalkan kok kita kekeh enggak melakukan deteksi itu, terus ini sudah menikah nih, tapi kok qadarullah ada suatu penyakit yang ternyata menular, misalkan menular, itu ya otomatis pasangan bisa tertular dong dari penyakit itu kalau nggak tahu, ya kan? Apalagi kan sekarang penyakit menular seksual juga di mana-mana. Nah, itu kan pasti bisa menular kalau nggak tahu. Padahal orang-orang yang punya penyakit menular seksual kan bukan berarti nggak boleh nikah, bukan, ya kan? Tapi obatilah dulu atau pakai kontrasepsi yang aman, tidak menularkan penyakit tersebut, itu kan. Baru kamu nanti silahkan kayak gitulah ibaratnya. Jadi kan sebetulnya kalau misalkan tahu-tahu wah dia ternyata punya penyakit menular seksual kan berarti malah menyebarkan penyakit itu ke pasangannya kan. Itu yang pertama, kalau ternyata kok penyakitnya menular itu. Kedua, tapi kalau misalkan penyakitnya bukan penyakit yang menular, tapi penyakitnya kayak penyakit menurun, misalkan hemofilia, thalassemia kayak gitulah, itu kan bisa menurun ke anak. Tapi nggak ketahuan nih, ya tapi sudah terlanjur hamil lah istilahnya gitu ya, itu nanti ya terima resiko lah ibaratnya ya. Oh ya sudah, kalau memang anaknya mungkin juga mengalami penyakit menurun yang sama dengan karier atau bawaan orang tuanya, ya sudah, memang itu yang harus diterima. Tapi bukan berarti juga ditolak ya, karena gimana pun juga anak adalah rezeki, dan apapun yang ada yang diberikan ke kita itu kan harus diterima dan juga dirawat dengan baik ya, kalau keturunan itu gitu. Tapi kalau misalkan ada betul. suatu penyakit yang mungkin menghambat bukan menghambat ya, menurunkan peluang kehamilan. Misalkan kan ada penyakit-penyakit yang menurunkan peluang kehamilan, ya itu kan sebetulnya harus di ini juga ya. Pada akhirnya sih nanti kalau misalkan penasaran kok ini sudah melakukan maksudnya sudah menikah berapa lama tapi kok belum hamil dan lain-lain, dilakukan pemeriksaan, ya itu sebetulnya juga apa namanya salah satu upaya supaya kan bisa hamil. Tapi kan itu kan ngelakuin pemeriksaan cek kesehatan juga kan gitu. Jadi kalau misalkan nanti dampaknya tidak dilakukan pemeriksaan tapi punya penyakit itu, ya pasti kehamilannya akan mundur gitulah, mundur. Harusnya misalkan target nih aku nikah 25, 27 aku udah anak satu. Tapi kok darurat nih belum hamil nih sampai umur 27 gitu. Ya udah di umur 28, ya udah yuk kita melakukan pemeriksaan kesehatan gitu, pemeriksaan kesehatan tadi. Oh ternyata ada penyakit ini nih kayak gitu. Ya udah ini diobati dulu ya nanti supaya bisa hamil kayak gitu. Ya itu kan kalau misalkan dari awal screeningnya terus diobati dari awal kan insya Allah kalau Allah mengizinkan Enak. kan bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Tapi kalau misalkan udah lama ya sudah, itulah resikonya. Jadi dampak-dampaknya seperti itu. Jadi tergantung penyakit apa yang ditemukan gitu. Kalau nggak ada penyakit ya udah nggak ada dampak. Alhamdulillah gitu. Betul. Nah, kalau aku meh tanya sing ini penyakit menular seksual. Mm-mm. Kan itu kan nggak langsung ya efeknya. Mm-mm. Apa gejalanya nggak langsung, gejala yang dirasakan itu nggak Mm-mm. langsung kena gitu, nggak langsung kan. Nah, Mm-mm. apakah screening di awal di puskesmas itu misalnya kena tetapi belum apa ya, belum lama, itu Mm-mm. bisa nggak sih di screening atau masih tetap lolos kalau gitu, belum ada gejala? Oh, nah, oke. Kalau misalkan kayak gitu, tergantung penyakitnya apa ya, dan juga keakuratan alat. Tapi insya Allah sih kalau alat mah akurat ya, di mana-mana insya Allah akurat. Kalau misalkan memang sudah ada virus, sudah ada infeksinya, itu sebetulnya kalau di screening itu insya Allah sih terdeteksi walaupun belum ada gejala. Tapi memang ada
beberapa virus menular seksual yang kayak punya periode jendela gitu loh, window period. Window period itu gini, misalkan Mm-mm. virus nih menginfeksi ya, virus menginfeksi. Nah, dia itu periode jendelanya itu salah 1 bulan 30 hari. Lah, dites tuh dalam 30 hari itu dites. Nah, nanti dites tuh nggak akan kedetek tuh si virusnya. Nanti setelah 30 hari, kalau dites lagi baru kedetek. Walaupun nanti dia gejalanya munculnya bisa jadi masih besok-besok, masih lama gitu. Itu bisa Mm-mm. gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan masalah ini ya, masalah pendeteksian infeksi menular seksual itu, aku tidak memiliki merasa tidak saat ini aku merasa tidak memiliki kapasitas yang besar untuk menjawab, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi beberapa penyakit memang bisa dideteksi walaupun belum ada gejala, tapi mungkin ada penyakit-penyakit tertentu Mm-mm. dan tergantung timingnya itu baru bisa dideteksi entah kapan gitu lah. Seperti itu. Jawab ya tapi ya. Siap, siap. Menjawab sih. Lebih nganu ya berarti. Eh, itu saja. Oh. Nah, Fit, sekarang itu kan di tengah masyarakat masih minim ya, masih minim pengetahuan, kemudian masih minim literasi lah mengenai cek kesehatan sebelum pranikah ini. Nah, sebagai bidan dan tenaga kesehatan, apa sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman-pemahaman tersebut di teman-teman kita yang mau menikah? Oh ya. Jadi sebagai bidan perannya apa gitu ya untuk memberikan Hmm. pemahaman kepada teman-teman kita. Ini terus terang yang pertama, kalau misalkan kita tidak berbicara kita tidak berbicara tentang seorang bidan. Kalau kita berbicara tentang pemerintah Indonesia, yang tadi kita sampaikan ada program Caten yang sudah terintegrasi dengan KUA ataupun kecamatan setempat. Ini tuh sudah merupakan suatu program yang menunjukkan bahwa aware gitu loh, aware sama Hmm. para pasangan yang akan menikah dan nanti anak-anak yang diturunkan. Berarti kan aware untuk menghasilkan penduduk Indonesia yang lebih sehat lah ibaratnya gitu. Kan? Hmm. Dan nanti ketika di situ berarti kan sudah menjadi salah satu bentuk peran dari seorang bidan ataupun dari pemerintah untuk meyakinkan bahwa semua orang ini melewati masa-masa melewati screening gitulah. Jadi harapannya setelah screening ini memang layak menikah gitu. Ibaratnya seperti itu ya. Cuman kalau misalnya kita bertanya terkhusus untuk bidan, itu perannya apa supaya lebih paham? Sebenarnya banyak ya bidan itu kalau misalkan sesuai undang-undang, malah bicara undang-undang atau Permenkes ya, aku agak lupa. Pokoknya bidan itu kan punya banyak peran. Nah, salah duanya itu ada peran pelaksana dan juga penyuluh gitu. Jadi sebagai Hmm. bidan kita memang memiliki peran untuk memberikan penyuluhan atau memberikan edukasi lah, baik kepada remaja ataupun kepada calon-calon pasangan-pasangan yang akan menikah, betapa pentingnya cek kesehatan pernikahan ini dan membuat mereka harus yakin untuk memang kesehatan sebelum nikah itu harus dipersiapkan seperti itu. Jadi perannya adalah tadi memberikan penyuluhan baik dari kegiatan-kegiatan remaja di sekolah, mungkin di masyarakat kayak gitu. Dan juga sebenarnya di dunia yang sosial media sangat hype ini ya, bidan itu kan juga bisa ya memberikan, dan sudah banyak sekali bidan yang berbagi informasi di Instagram, di TikTok dan lain-lain. Itu juga salah satu perannya gitu. Hmm. Perannya adalah membagikan ilmu yang dia punya dan juga bagaimana bermanfaat untuk masyarakat gitu. Ya doain aja ya Aziz, semoga aku bisa kayak bidan-bidan keren yang influencer-influencer gitu. Tapi kalau so far kalau aku setidaknya mencoba memberikan pengarahan, informasi dan pengetahuan ke teman-teman dan orang-orang di sekitarku. Seperti itu. Siap. Ini juga bagi pengarahan ini. Mm-mm. Ya, Nah, seperti itu. iya, istirahat sih, Fit, istirahat sih. Bukan sih. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, itu bisa juga langsung di kolom komentar. Nanti tak bacakan di akhir sesi, di penghujung sesi nanti tak bacakan. Ini udah ada yang bertanya dari Mas Zaki. Zaki udah tanya, nanti cek tak bacakan. Kemudian Mas Niko, tanya dong, langsung saja Mas, ditulis ya pertanyaannya apa. Nah, kembali lagi ya Fit, Mm-mm. apakah hasil cek kesehatan tersebut dapat mempengaruhi keberlanjutan rencana pernikahan? Oh ya, oke. Sensitif loh Aku hasil lagi. iya memang, iya betul. Makanya kan tadi kalau
apa namanya, ada yang kekeh nggak mau cek kesehatan kan wajar ya. Soalnya emang sensitif mungkin Mm-mm. pada beberapa orang gitu. Saya itu tadi kayaknya sekalian bisa menjawab pertanyaan yang di kolom chat ya kalau nggak salah. Ya sih. Iya, oh Zaki, Atau foto. ditanyanya, mm-mm. Intinya itu bisa kalau misalkan hasil cek itu apa namanya bisa mempengaruhi keberlanjutan pernikahan atau enggak. Terus juga apakah harus putus atau bisa diperbaiki gitu ya tadi kalau nggak salah pertanyaannya. Jadi aduh, jadi gini, apa namanya? Pertama, sebelum kita melakukan cek kesehatan itu memang menurutku, kalau ini menurutku pribadi ya, menurutku pribadi harus ada kesepakatan dulu antara apa kita dan pasangan gitu. Nanti kalau hasilnya seperti ini gimana, hasilnya seperti ini gimana. Ya maksudnya plan aja gitu loh, plan. Jadi nanti kalau misalkan udah kelihatan hasilnya bukan malah tiba-tiba ujuk-ujuk bingung gitu. Jadi plan dulu kalau hasilnya seperti ini bagaimana. Tapi itu tergantung masing-masing pasangan sih, monggo. Intinya kedua pasangan itu harus tahu dulu manfaatnya dari cek kesehatan ini apa. Tujuannya kita bukan ini kita mau cek tuh untuk kebaikan berdua dan nanti kebaikan keberlanjutan anak kita gitu lah ibaratnya. Bukan untuk mendiskriminasi kamu sakit apa gini dan nggak seperti itu ya. Kita harus paham dulu pertama. Nah, kedua, kalau misalkan kita melakukan cek kesehatan, oh kok ternyata hasilnya ada yang apa namanya, ada yang nggak bagus gitu, entah dari segi apanya nggak bagus gitu. Nah, sebenarnya keberlanjutan pernikahan atau enggak itu, yaitu kembali ke kesepakatan ya pertama. Kalau misalkan tadi ditanya harus putus apa enggak, itu juga kembali kesepakatan juga antara keduanya. Tapi kalau ditanya apakah bisa disembuhkan tadi lah, bisa ya kan pertanyaannya bisa disembuhkan apa enggak gitu. Mm-mm. Itu tadi kembali ke penyakitnya itu apa. Kalau misalkan penyakitnya itu adalah penyakit-penyakit yang misalkan hipertensi lah, tensi tinggi, diabetes, itu kan memang sebetulnya penyakit yang lumayan progresif dan cukup lama ya biasanya diderita. Tapi kan kalau penyakit itu dikelola dengan habit yang bagus, nanti apa kebiasaan yang bagus, makannya ditata, habis itu obatnya rutin, misalkan cek kontrol rutin ya itu kan semua bisa penyakit itu bisa terkelola gitu. Jadi menurutku dengan kesepakatan berdua ya bukan berarti wah kamu punya sakit ini aku nggak mau, nggak harus seperti itu gitu kan, bukan mencari kamu sakit apa aku sakit apa enggak, tapi bagaimana nih solusi ini, oh kamu sakit ini aku sakit ini gitu, gimana nih kita biar penyakit ini bisa terkendali gitu atau bisa sembuh dulu lah at least kayak gitu. Jadi kalau misalkan nah, jadi menurutku dengan kepahaman berdua itu dan kepahaman tentang penyakit itu sendiri, nah itu harusnya bisa dilakukan diskusi, komunikasi, mungkin konsul bareng ke dokter. Baiknya gimana dok? Ini penyakitnya apa namanya? Apakah bisa diterapi dulu sebelum kita menikah, atau terapinya mungkin sebelum hamil, ya kan? Jadi nikah dulu nggak apa-apa karena ini nggak akan mempengaruhi bla 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 bla. Tapi ini mempengaruhi kehamilan misalkan. Ya udah diterapi dulu sebelum hamil, baru nanti program hamil kayak gitu. Jadi masih bisa ditangani. Tapi kalau mungkin memang penyakit-penyakitnya, mohon maaf ya, penyakit yang misalkan menular seksual dan lain-lain gitu kan, mungkin HIV dan sebagainya. Nah itu apakah bisa mempengaruhi keberlanjutan pernikahan? Itu apa namanya tetap kesepakatan berdua. Tapi kayak yang aku bilang tadi, namanya screening penyakit ataupun orang-orang yang terkena HIV, HPV dan lain-lain itu bukan berarti tidak boleh menikah, tapi harus kita obati dulu nih supaya nanti bisa menghasilkan rumah tangga yang sehat gitu. Dan itu kembali ke kesepakatan dua gitu. Jadi memang harus paham dulu nih penyakitnya apa ya gitu. Menjawab ya, Setuju. walaupun agak nggak kesimpulan gitu, tapi menjawab lah ya. Ya menjawab dong. Yang penting kan kesepakatannya ya, bahwa itu Iya betul. kesepakatan, terus kemudian niatnya ya kan, niatnya ya gitu. Yang Iya. penting kesepakatannya, bahwa kalau kesepakatannya untuk sudah mantap, sudah yakin ya kesehatan ini ya diobati bersama, bukan malah saling meninggalkan. Nah, itu Betul, betul, cek, bukan malah saling meninggalkan cek. Kemudian semoga bisa menjawab Mas Yati ya. Mbak Asma juga tanya ini, tapi lanjut dulu ya Fit. ya oke. Okay. Mm-mm. Eh, ketika dihadapkan, ya kan menikah itu bukan hanya sekedar individu ya, bukan hanya satu orang bukan, tetapi kan melibatkan keluarga juga, iya kan. Nah, kalau di ya ada di desa, di kota juga ada, kebanyakan ada keluarga yang masih menganggap remeh
masih merambat remeh cek kesehatan pranikah. Orang tua kan biasanya gitu kan. Aku biar ora rasa cek kesehatan, langsung nikah. Nah, itu kan eh, akan gimana ya ketika anaknya ingin cek kesehatan tetapi orang tuanya dan keluarga malah menganggap remeh itu semua. Itu bagaimana sih sebaiknya pasangan mendiskusikan hal tersebut agar nantinya tidak menjadi konflik baik pribadi maupun keluarga. Sekali lagi keluarga ya. Ya, Gimana Fit? ya, oke. Ini pertanyaan yang cukup rumit ya menjawabnya. Karena ini kembali Oh, lagi itu adalah bagaimana kita, itu sebenarnya pertanyaannya tentang bagaimana kita menghadapi suatu masalah gitu kan. Jadi bukan masalah kesehatannya, tapi masalah yang ada di lingkungan gitu. umat dase ya. Ya, terus jadi gini ya, ini kalau pendapatku pribadi, emang utamanya itu apa komunikasi, jalin hubungan yang baik dulu antara pasangan dan juga keluarga calon gitu. Jadi pokoknya jalin hubungan dulu yang baik lah. Jadi kalau misalkan dengan hubungan yang baik, dengan komunikasi yang efektif juga, ya harapannya apapun itu yang disampaikan, apapun yang didiskusikan itu, kalaupun tidak ada yang menerima ya, misalnya dari keluarga misalnya laki-laki atau perempuan nggak terima, tapi dengan apa namanya semuanya itu bisa disampaikan dengan baik gitu loh, tidak ada emosi tidak ada Gus Salfekin lo komennya buku udah oke oke jadi supaya tidak ada perdebatan atau masalah yang berkepanjangan. Jadi dengan komunikasi yang baik itu harapannya bisa memunculkan setelah musyawarah memunculkan kesepakatan yang bisa diterima kedua. Kalau di lagi ini aku atau Mas Aziz kayaknya sinyalku deh. Oh ya, oke. Tapi ngomong-ngomong soal keluarga juga, ini aku cuman sharing aja. Sorry. Aku sempat tentang kesehatan pranikah gitu. Tapi ini dia bukan nakes. Setelah tahu kita belajar Hmm. tentang kesehatan pranikah yang dicek ini dan lain-lain, terus dia bilang gini, kalau kayak gitu aku pilih periksanya anu aja, rahasia dari keluarga. Jadi nggak bilang-bilang ke keluarga. Jadi cukup dua pasangan itu tahu. Karena apa? Karena khawatirnya kalau misalkan hasil kesehatan itu ternyata akan ditolak keluarga ya, karena wah itu kok ternyata gini yo, Mas jangan sama Mbak itulah, atau Mbak jangan sama Mas yang itu gitu, karena gini. Khawatirnya justru akan mengganggu hubungan keduanya gitu. Jadi udah nggak usah bilang ini kita berdua. Jadi nanti kesepakatan pengobatan, kesepakatan apa-apa, misal kok ditemukan bermasalah, cukup kita berdua aja, keluarga nggak usah tahu. Karena ada juga yang bilang kalau kayak gitu aku cek lengkapnya setelah nikah aja, jadi sebelum hamil. Jadi sebelum nikah itu ceknya mungkin ya hanya dasar yang di puskesmas tadi. Aku ceknya sebelum hamil aja. Soalnya kembali juga karena aku nggak mau kalau apa namanya keluarga itu tahu gitu. Karena gini, karena ada orang yang bilang juga kadang itu kita dua pasangan sudah sepakat, tapi ternyata keluarga yang bikin wah jangan gini gitu. Itu ada yang berpendapat kayak gitu ya. Gitu. Tapi menurutku aku juga tidak membenarkan kalau merahasiakan itu baik, enggak. Aku tidak membenarkan karena itu kembali ke kesepakatan masing-masing tadi, dan menurutku setiap keluarga, setiap pasangan tuh punya role ya, punya peraturan lah, punya komitmen masing-masing gitu. Jadi bagaimana menghadapinya itu pasti punya tahulah resikonya masing-masing gitu. Jadi yang penting kalau apa bagaimana caranya ya pertama emang jalin komunikasi yang baik, jalin hubungan yang baik supaya apa-apa bisa dimusyawarahkan dengan baik. Dan beranilah untuk memberi saran. Pokoknya berani aja ngomong gitu dengan data-data, mungkin tujuannya seperti ini, jadi berani mengeksplain lah gitu. Betul. Gitu ya. Setuju. Dan intinya bukan bukan malah di kalau aku mandangnya gini, bahwasannya tujuan cek ini apa, kemudian tujuan menikah ini apa, kembali lagi, dan kalau mau bersama ya siap menanggung itu semua, siap bersama-sama mengobati, gitu sih. Iya enggak? Ya, siap. Ya, betul. Nah, kemudian ini banyak loh teman-teman PLTT, mantan PLTT yang gabung. Iya tadi Kemudian aku lanjut. kemudian ini Fit,
menjelang pernikahan, ya kan, pasti kondisi fisik akan terkuras ya untuk persiapan ini itu sebagainya. Nah, gimana sih yang harus dilakukan agar kondisi fisik itu tetap fit sampai hari H? Oke. Jadi kondisi yang apa namanya? Bagaimana cara supaya tetap fit sampai hari H ya. Jadi yang pertama untuk Hmm. menjaga kesehatan itu kita harus, bukan kita harus ya. Sebaiknya kita ada, menurutku sebenarnya ada banyak ya untuk cara menjaga kesehatan, tapi ada 3 pesan penting yang menurutku itu menjadi salah satu pokok supaya kita bisa tetap sehat. Yang pertama, makan makanan gizi seimbang. Gizi seimbang itu apa yuk? Ini maam ki ono sayur, ono sayur. Ada sayur itu kan mengandung vitamin, mengandung mineral ya. Terus habis itu zat-zat lain, ada zat besi dan lain-lain. Jadi gizi seimbang ada protein, ada karbo, ada protein, karbo, terus habis itu ada lemak juga, terus ada zat-zat mineral lain kayak zat besi dan vitamin lain-lain. Gizinya seimbang, gitu. Kurangi yang bahan-bahan mengandung pengawet, pengenyal, tepung-tepungan gitu. Ya bukan nggak boleh sih, dikurangi kayak gitu. Pertama makan dengan gizi seimbang. Kedua, jaga pola tidur, pola istirahat. Kan kalau kita ini makhluk-makhluk yang melek malam bangun siang, enggak juga deng, enggak kita ya, maksudnya sekarang, zaman sekarang kan godaannya seperti itu. Enggak siang, tapi siang banget. Siang banget ya, apalagi kalau libur ya, apalagi kalau libur Terus gitu. Jadi jaga pola tidurnya, jaga pola tidurnya gitu. Pola tidur yang bagus itu kalau untuk dewasa, berdasarkan beberapa artikel yang tak baca itu kan paling nggak 7 jam, paling nggak 7 jam sehari. Jadi diusahakan tidurnya itu cukup. Nah, tidur yang cukup itu, kalaupun nggak bisa tidur cukup, tidur 7 jam, paling nggak tidurnya sehat. Nah, kalau misalkan aku baca di salah satu artikel itu, dia kalau misalkan mau tidur sehat itu, satu, yang jelas tidurnya itu jamnya rutin. Jadi kalau misalkan biasa tidur jam 10, ya tidur jam 10, ntar bangunnya jam 3 pagi, itu nggak apa-apa. Itu kan 10, 11, 12, 1, 2, 3, cuma 5 jam. Tapi kalau misalkan dia bisa menjaga kerutinan itu, jadi kan tidurnya rutin ya, jadinya itu bisa dianggap salah satu tidur yang sehat, nggak apa-apa. Walaupun kita mengupayakan harusnya tidur cukup itu 7 jam. Jadi istirahatnya yang cukup ya, tidak boleh terlalu capek, cukupkan tidur. Terus habis itu usahakan tidur itu polanya jangan dibalik, siang tidur, malam gadang, terus itu usahakan enggak. Karena gimana pun juga walaupun 7 jam itu bisa, misalnya 7 jamnya siang gitu, tapi kan apa namanya metabolisme tubuh siang dan malam itu beda ya. Itu. Jadi tadi beda pertama ya. makan gizi seimbang, istirahat cukup, terus yang ketiga olahraga secara rutin. Nah, olahraga secara rutin itu paling enggak sehari 30 menit lah, aktivitas fisik sehari 30 menit gitu. Karena kan kalau misalkan kita olahraga, selain juga dia menurunkan stres, dia juga bisa membantu kita untuk menjaga kebugaran sampai di hari pernikahan gitu. Sampai seterusnya sih. Nah, kalau misalkan kepepet banget kok merasa makannya kurang cukup ya, makannya kurang cukup gitu, ya udah dibantu dengan suplemen itu nggak apa-apa. Jadi minum vitamin. Misalkan vitamin yang mengandung vitamin C, D, E, Z gitu boleh. Pokoknya vitamin Z ya. Nggak ada vitamin Z, pokoknya vitamin-vitamin gitu. Minum suplemen itu boleh, tapi nggak wajib. Tapi kalau misalkan tadi merasa makannya kurang, silahkan minum suplemen aja. Gitu. Nah, oke. Kalau sayur tadi bisa nggak sih digantiin dengan vitamin gitu? Sayur buah digantiin vitamin apa gitu? Kan banyak kan sekarang vitamin C yang Mm-mm. itu pil-pil itu, bisa Mm-mm. nggak? Betul. Kalau sebenarnya ya tidak ada vitamin yang bisa menggantikan real food sebetulnya. Jadi real food atau makanan yang alami dari alam itu udah itu sebenarnya terbaik gitu. Tapi kalau misalkan ditanya bisa nggak sih digantikan gitu? Kalau aku sebenarnya tidak merasa ini kapasitasku banget untuk menjawab ya. Tapi kalau sepemahamanku, kalaupun mau digantikan suplemen, itu ada beberapa suplemen yang kan suplemen itu banyak banget toh. Nah kadang tuh kita nek beli vitamin, oh mau beli vitamin ini, terus dikasihnya ini kan kita nggak ngeliat kandungannya itu apa. Padahal kan Oh, vitamin kan nggak semua kandungan lengkap, ya kan? Kalau misalkan nih kita nggak makan oke. sayur apa gitu, nggak makan sayur katakanlah sayur A. Nah di sayur A ini ada zat besi. Nah vitamin kita, vitaminnya nggak ada zat besinya. Terus kamu zat besinya mau dapat dari mana? Gitu kan? Jadi kan sebenarnya sama aja. Kalau misalkan apa? Jadi tidak bisa menggantikan. Jadi menurutku sebenarnya suplemen dan sayur buah itu saling melengkapi. Gitu. Kecuali emang yakin banget, oh ini aku beli suplemen, isinya ini udah lengkap banget, dah yakin ya, itu sih pilihan. Itu ya kalau sepemahamanku sejauh ini. Gitu. Oke, oke.
Soalnya kemarin kan aku beli vitamin Mbak yang bisa, pokoknya yang vitamin sehari-hari. Ini aja kalau nggak makan buah sayur bisa digantiin ini. Ya wes, buah kuwi. Hmm. Nah, terus Fit, ini Mbak Asma tanya lagi. Bentar ya Mbak Asma. Apa saja Fit aktivitas fisik, iya kan, yang direkomendasikan dalam menjaga kebugaran calon mempelai? Ini artinya yang direkomendasikan itu enggak terlalu menguras tenaga juga, terus tetapi juga pokoknya efisien lah, Hmm. efektif. Oke. Kalau aktivitas fisik yang direkomendasikan sejauh ini aku tidak pernah mendengar ada aktivitas fisik khusus yang direkomendasikan untuk persiapan pernikahan. Gak ada. Jadi sebenarnya aktivitas fisik mau olahraga apa aja itu bisa. Kan sebetulnya olahraga itu bukan bikin capek. Ini aku dapat kutipan dari salah satu orang yang hobi berolahraga. Olahraga itu sebenarnya nggak bikin capek. Kamu capek karena kamu nggak terbiasa olahraga. Gitu loh. Jadi kalau misalkan olahraga apa yang nggak bikin capek, sebenarnya Waduh, nggak ada. Kamu bisa capek itu karena kamu tuh nggak terbiasa olahraga. Tubuhmu nggak diajak untuk bergerak. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir kalau olahraga apa sih yang nggak bikin capek, itu nggak ada. Dan olahraga apa yang direkomendasikan? Olahraga yang tidak direkomendasikan adalah olahraga yang tidak dikerjakan. Itu. Jadi sebenarnya wah langsung ke nol olahraga banget apa aku. aja, ya itu. Jadi kalau misalnya mau pilihan olahraga apa ya silahkan. Yang disuka apa, kayak gitu. Terus habis itu yang bisa dilakukan apa silahkan. Tapi mungkin kalau misalkan dia olahraga tujuannya pengen diet mungkin atau pengen mengecilkan apa mungkin ada rekomendasi khusus ya. Tapi itu kan pasti sama trainer nanti tanyanya gitu, trainer yang tentang olahraga Ya, gitu. oke, jadi tidak ada rekomendasi khusus, tetapi seringlah berolahraga, karena olahraga yang capek itu berarti kita nggak sering olahraga, teman-teman, Iya seperti itu. betul betul. Nah, terus eh, menjelang pernikahan kan stres ya, Fit. Mumet, eh, stres dalam Mm. mempersiapkan itu semua. Gimana sih cara mengelola stres itu agar tidak menjadi, kan banyak kan dari stres kemudian Mm. bisa malah jadi depresi dan sebagainya. Gimana Fit Mm-mm. cara Oke. mengelolanya? Mm. Jadi cara mengelola stres itu sebenarnya apa namanya tergantung bagaimana respon kita ya. Maksudnya kita kan stres tuh menurutku nggak cuma pernikahan, kadang kita mikirin kerjaan, mikirin teman aja udah bisa stres gitu. Jadi sebenarnya kita tuh sebenarnya sudah terbiasa untuk menekan stres itu Minum sendiri ya Brasil. kan. Ya kan, sudah terbiasa untuk menekan stres itu sendiri. Tapi mungkin kalau ada beberapa hal yang ditanya apa sih yang bisa mengurangi stres, yang pertama tentu apa namanya hampir sama sih dengan cara menjaga kesehatan. Jadi tidur cukup dan juga perbanyak olahraga, terus jalin komunikasi yang baik, terus habis itu buat lingkaran pertemanan atau lingkaran keluarga atau apa itu dengan kondisi yang sehat itu, karena hal-hal itu insya Allah bisa membantu untuk menurunkan stres. Oh, dan yang paling penting adalah dekatkan diri dengan Allah, dekatkan diri dengan Tuhan. Itu aja. Mantap. Bang, Oke, ini durasinya nyampe sebelum jam berapa ya? menginjak, enggak, Durasi. ini bentar lagi. Oh, ya. Oke. Asma, pertanyaan Asma. Eh, Bunda Vida, saya mau tanya dong tentang resus darah. Mm-mm. Apa itu apa dan gimana kaitannya dengan masa depan bersama? Bersama siapa Mbak Asma? Oke. Oke, menarik nih tentang resus ya. Sebenarnya kalau resus ini juga merupakan itu kan cek nanti kan kalau misalkan kita, oh ya aku lupa, cek resus ini termasuk dalam salah satu paket cek kesehatan biasanya. Jadi kalau misalkan golongan darahnya belum tahu, nanti minta aja dicek untuk golongan darah waktu ini, waktu cek kesehatan gitu. Lah kalau misalkan resus ini kan, lah resus ini kaitannya gimana? Kalau misalkan pasangan suami itu resusnya positif, istri negatif atau sebaliknya, itu kalau dari beberapa literatur memang meningkatkan risiko kecacatan atau komplikasi kehamilan semacam itu pada kehamilan yang kedua biasanya. Tapi, nah itu penyebabnya adalah eh, memang ada ketidakcocokan resus saja karena resusnya positif dan negatif. Karena itu biasanya beda beda apanya gitu, pokoknya karena ada ketidakcocokan positif dan negatif. Tapi sebetulnya kalau yang aku pahami dari dulu dan sampai sekarang aku paham,
Kalau misalkan orang Indonesia, orang sini orang Indonesia itu orang Asia itu kebanyakan resusnya sama. Jadi nggak yang apa namanya nggak usah terlalu khawatir oh, kayak dia resusnya beda kecuali dia punya keturunan luar negeri gitu ya. Itu kebanyakan resusnya sama. Aku juga tidak bisa menjelaskan banyak kenapa kok resusnya bisa kebanyakan sama terus orang luar bisa beda gitu. Tidak bisa menjelaskan banyak. Intinya kalau misalkan resus itu ada hubungannya dengan ancaman keguguran ataupun kecacatan pada janin yang dikandung gitu. Tapi kebanyakan kalau di Indo tuh rata-rata sama. Kalau sama-sama orang Indonesia. Gitu. Itu jika resusnya berlainan ya. Kalau kalau sama enggak, kalau sama malah nggak apa-apa. Oh, Berlainan yang beresiko. iya, oh. Iya berlainan kan. Iya, itu. Oke, itu Mbak Asma. Berlainan bahaya Mbak Asma. Nah, pertanyaan kedua dari Asma juga. Maaf tanya lagi. Sekarang kan banyak kasus pernikahan yang ternyata cowoknya itu gay. Waduh. Dalam proses cek kesehatan pranikah, ada nggak sih tahapan di mana hal tersebut bisa dicek dulu? Oke. Pertanyaannya menarik sih, Mbak Asma ya. Soalnya memang kasus-kasus ini cukup lumayan banyak di saat-saat ini. Tapi terus terang kalau sepahamku sampai detik ini, kalau cek kesehatannya di puskesmas ataupun di lab gitu tuh nggak ada tes untuk tahu oh dia gay, apa dia lesbi dan lain sebagainya itu nggak ada. Mungkin kalaupun ada, itu hubungannya sama psikolog mungkin ya itu. Tapi aku kurang paham itu nanti prosesnya seperti apa. Ya jelas kalau misalkan kesehatan fisik yang dari tadi kita bahas itu sepahamku sampai sekarang nggak ada untuk pemeriksaan dia mengarah ke apa gitu ya. Gairah seksualnya mengarah kemana aku nggak ada. Seperti itu Kakak Asma. Mungkin psikolog mungkin Kakak Asma yang bisa membantu. Mungkin ya. Bismillah ya Mbak Asma. Bismillah. Nah, terus itu ya Mas, semoga Mbak Asma terjawab pertanyaannya. Terus ini mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Yang pertama, makan buah nanas saat hamil dapat menyebabkan keguguran. Mitos atau fakta, Fit? Itu jawabannya adalah mitos dengan catatan. Boleh nggak ngasih catatan? Boleh Jadi kalau dong. misalkan ya, jadi kan nanas itu sebenarnya mengandung banyak vitamin ya, banyak vitamin yang itu juga diperlukan untuk tubuh gitu. Nah kalau misalkan terlalu banyak itu memang bisa jadi menyebabkan menimbulkan kontraksi pada rahim. Tapi itu kan terlalu banyak gitu. Kalau terlalu banyak, kalau misalkan makannya sedikit, yo itu nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan dari apa yang aku baca atau jurnal-jurnal sih aku tidak menemukan kalau nanas itu menyebabkan keguguran ya. Cuman memang ada beberapa artikel yang tak baca kalau dalam jumlah yang banyak itu akan menyebabkan kontraksi rahim gitu. Itu sih. Betul. Jadi mitos dengan catatan. Boleh ya nanti teman-teman kalau tahu informasi di komen aja. Ini kan nanti di save ya di postingan ya. Iya. Nanti di komen aja. Oke, seperti itu. Mungkin yang menyebabkan keguguran itu makan nanas sak pisaunya ya kan? Oh iya. Iya benar itu bukan Nah, keguguran lagi, kematian oke. mungkin ya. Oke, selanjutnya kehamilan jadi pada usia mitos atau fakta. Ya, kehamilan hanya bisa terjadi pada usia muda itu mitos. Karena pada dasarnya setiap kalau wanita itu masih dalam masa reproduksi itu artinya dia masih haid, masih ada ovulasi lah, ada ovulasi dalam rahimnya. Yaitu mau sampai usia berapapun belum menopause ya masih ada peluang kehamilan. Walaupun mungkin peluangnya akan menurun seiring bertambahnya usia. Tapi apakah hanya kehamilan apa bisa pas usia muda itu mitos. Tapi kalau ditanya apakah usia kehamilan yang sehat atau peluang tinggi untuk kehamilan itu kapan? Itu memang ada usianya. Jadi usia kehamilan yang sehat itu baiknya di usia 20 sampai 35 tahun. Tapi di atas 35 tahun selama dia masih reproduksinya terus berjalan ya masih bisa hamil gitu. Oke. Kalau perempuan menopause itu berapa tadi? Beda-beda sih perempuan menopause. Dan kalau menopause itu ada tahap-tahapannya, ada senium, ada klimakterium, Oh, apa sampai menopause itu cukup panjang juga kalau kita belajar itu. Cuman ya kalau misalkan rasa. dari ya nggak usah dilanjut ya. Nah, Gitu. terus mitos atau fakta yang terakhir.
Jika menikah dengan saudara, bisa menyebabkan keturunannya cacat fisik atau psikologis, mitos atau fakta. Anu ya, cacat fisik ya ketika pernikahan saudara. Kalau misalkan saudara dekat itu fakta. Fakta. Oh, fakta. Fakta. Ya, dengan saudara sendiri kan? Saudara dekat kan? Ya, fakta. Bener. Saudara sendiri toh, nggak lain jauh kan? Iya. Saudara sendiri ini, anu ya berarti KKE no. Iya, kakaknya bisa atau saudara yang tidak jauh. Intinya masih ada hubungan darah yang nggak terlalu jauh. Oh, Tuh, itu kalau saudara teman-teman. sendiri. Bisa, Tapi kalau saudara bisa ya. jauh mungkin aman ya, mungkin aman kalau saudara jauh. Itu konsul aja kalau itu, konsul sama dokter ahlinya. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan nih. Bu Fida mau tanya dari Mbak Diva. Apakah penderita PCOS akan sulit hamil? Pecos ya, Pak? PCOS adalah polycystic ovarian syndrome. Jadi kalau misalkan tak jawab ya, ini tak jawab ya. Jadi Iya, PCOS polycystic ovarian syndrome itu apa namanya? Apakah bisa sulit hamil? Sebetulnya itu memang salah satu penyakit apa ya istilahnya? Penyakit gangguan kesuburan atau penyakit apa ya? Aku lupa bahasanya apa, tapi itu memang suatu penyakit yang bisa menurunkan peluang untuk hamil, tapi bukan berarti nggak bisa. Ini PCOS ini memang harus ditreatment dengan baik gitu. Jadi nanti dengan dokter, konsultasi dengan dokter, mengikut taat dengan treatment pengobatannya, insya Allah bisa hamil. Insya Allah akan meningkatkan peluang untuk kehamilan itu. Gitu. Jadi kalau dikatakan sulit hamil tuh sebetulnya nggak ya, karena menurutku kita tidak berhak untuk mengatakan dia sulit hamil dan tidak. Tapi menurunkan resiko, menurunkan peluang untuk kehamilan cepat itu mungkin. Ya, beda kan sulit hamil dengan menurunkan resiko untuk kehamilan cepat itu beda ya. Menurutku beda. Gitu. Jadi silahkan kalau misalkan memang ada yang menderita PCOS, konsultasikan ke dokter, nggak usah takut, lakukan treatment gitu dengan penyembuhan, dengan treatment yang baik dan taat, insya Allah nanti harapannya sih kalau itu sembuh kan nanti bisa meningkatkan peluang kehamilan gitu. jadi bisa, Mbak Diva bisa. Insya Allah bisa gitu ya. Dengan ikhtiar Bismillah, dan doa. Mbak Diva. Mm-hmm. Yes. Terus, oke. Udah sih pertanyaannya udah dari teman-teman juga sudah. Oke, Fit. Mitos atau fakta sudah ya. Jadi makan buah nanas saat hamil bisa mitos dengan catatan, kemudian kehamilan hanya dapat terjadi pada usia muda itu juga mitos. Tapi kehamilan yang baik itu memang di usia muda. Kemudian jika menikah dengan saudara bisa menyebabkan keturunan catat fisik atau psikologis itu juga fakta. Oke. Kalau minum Sprite, mari ngelak Mas Iswan. Oke, Fit. Pesan-pesan dong untuk teman-teman yang mau menikah. Pesan-pesannya apa ya? Sebelum pernikahan, karena pernikahan itu adalah suatu ibadah terpanjang, siapkanlah dirimu sebaik-baiknya supaya kita sebelum memasuki gerbang pernikahan itu diri kita memang betul-betul sehat, dan sehatnya itu bukan hanya secara fisik tapi sehat secara psikologis, kemudian secara sosial, secara spiritual. Jangan lupa kita selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah dan perjalanan kita, karena pernikahan ini tentu banyak godaan setannya ya. Gitu. Semoga teman-teman yang sudah menikah dan belum mendapatkan keturunan dan akan program segera mendapat momongan. Yang belum menikah tapi sudah ada jodohnya, semoga dapat kejelasan. Yang belum ada jodohnya, semoga segera diberikan penerangan. Gitu ya. Diberikan kejelasan pula. Amin. Iya, Oke teman-teman, tak terasa kita sudah di penghujung sesi, dan itu tadi teman-teman, bahwasannya persiapan pranikah itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena persiapan itu ibaratkan fondasi ya kalau kita membangun rumah.
jika persiapannya kuat, kemudian mungkin jika persiapannya kuat, itu rumah yang kita bangun atau pernikahan itu akan semakin kuat juga. Dan jika kita mengetahui hal-hal sedini mungkin apa yang bisa diperbaiki di kemudian hari, itu kan lebih baik ya kalau kita memperbaikinya di awal, bukan malah bukan malah kita saling menyalahkan, kemudian hasil cek kesehatan itu bukan malah jadi bumerang untuk kita sendiri, itu bukan. Tetapi memang jika kita sudah niatkan, oh orang ini yang mau kita nikahi, dan yakin pasti kita akan diberikan jalan yang mudah juga, diberikan jalan yang terbaik lah, diberikan kemudahan dalam menjalani setiap tahapan itu. Itu sih teman-teman yang mau menikah dekat-dekat ini. Ini juga Mas Gani baru saja bergabung, sih kok lagi gabung, nah nikah, nah lagi gabung. Nah kemudian, wah, oke teman-teman yang mau menikah, itu tadi doanya dari Mbak Vida. Semoga diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Terus kemudian yang mau menikah tapi juga belum ada jodohnya, itu juga semoga diberikan kemudahan juga ya Mbak Vida. Terima kasih. Amin. Oke Fit, terima kasih sudah jadi teman ngobrol kita malam hari ini. Sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman semua. Penerangan di minggu malam ini semoga menjadi amal jariahmu. Amin. Itu Fit, terima kasih banyak. Teman-teman juga yang sudah bergabung, terima kasih sudah bergabung dan sudah aktif bertanya, terima kasih. Semoga oke, Nunji. Semoga kedepannya kita selalu diberikan kemudahan. Dan oh iya, malam ini podcast atau obrolan kita malam hari ini sudah episode ke-10. Semoga bisa melahirkan episode selanjutnya yang lebih bermanfaat bagi kita semua. Itu sih Fit, terima kasih sekali lagi teman-teman, terima kasih. Itu ya Fit. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. juga ya Aziz, semoga sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Siap. Oke.